Halo, selamat pagi anak-anak. Jadi, bertemu lagi bersama Ibu Ayu. Selamat, kalian sudah menjadi kelas 12. Nah, untuk kimia farmasi, kalian masih tetap dapatkan dan materinya lebih mendalam lagi ya. Nah, yang pertama yaitu mengenai polimer. Nah, mungkin di sini kalian masih baru pertama kali mendengar apa sih sebenarnya polimer itu. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa saja bab-bab mengenai polimer ini. Yang pertama itu yang pasti kalian mengetahui apa sih pengertian dari polimer. Setelah itu kalian akan membahas tentang pembentukan polimer, kemudian jenis-jenis polimer. Jenis-jenis ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu berdasarkan asalnya, berdasarkan jenis monomernya, dan berdasarkan sifatnya terhadap panas. Nah, yang terakhir baru kita bahas tentang manfaat polimer. Nah, selain ini contoh-contohnya, kemudian prosesnya nanti akan Ibu berikan berupa video supaya kalian lebih paham. Oke, langsung saja ke definisi polimer. Apa itu polimer? Nah, jadi polimer adalah makromolekul ya. Jadi polimer itu adalah molekul raksasa yang tersusun dari monomer yang merupakan molekul-molekul yang kecil dan sederhana. Nah, jadi bisa kalian simpulkan ya, polimer itu kalau disederhanakan membentuk monomer. Monomer yang kecil-kecil itu kalau bergabung membentuklah polimer. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih proses pembentukan polimer tersebut? Nah, jadi proses pembentukan polimer itu disebut dengan polimerisasi. Yang artinya reaksi pembentukan polimer atau dapat dikatakan sebagai reaksi penggabungan molekul-molekul kecil tersebut atau yang disebut dengan monomer membentuk molekul yang besar, baru disebut dengan polimer. Ya, jadi reaksi pembentukan polimer disebut dengan polimerisasi. Nah, polimerisasi ini ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis reaksi pembentukan polimernya, yaitu ada polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Ingat ya, ada 2, adisi dan kondensasi. Mungkin kalian pernah dengar waktu kita belajar koloid, jadi hampir-hampir mirip nanti pengertiannya. Nah, kita bahas dulu polimerisasi adisi. Nah, polimerisasi adisi merupakan reaksi pembentukan polimer dari monomer yang berikatan rangkap. Ingat rangkap ya, jadi ada C, rangkap seperti ini dengan C, namanya polimer rangkap atau ikatan yang tak jenuh. Pada reaksi ini, monomer membuka ikatan rangkapnya, lalu berikatan dengan monomer lain, sehingga menghasilkan polimer yang berikatan tunggal. Oke, jadi intinya kalau polimerisasi adisi dari yang rangkap, dia akan pecah jadi tunggal. Kayak gitu ya, rangkap 2 jadi ikatan tunggal. Itu namanya polimerisasi adisi. Nah, gimana sih contohnya kalau dalam reaksi adisi ini? Contohnya itu adalah pembentukan polietena atau polietilena dari etena atau etilena. Nah, etena itu harus ingat ya waktu kelas 11. Jadi etena itulah C rangkap 2C. Atau di sini bisa disebut dengan C2H4 di sini ya. Nah, jadi monomer itu ini ya, ini ada monomer C2H4 yang pertama, ini monomer yang kedua, ini monomer yang ketiga. Ini yang paling sederhana disebut dengan monomer. Nah, masing-masing monomer ini akan melepaskan ikatan rangkapnya sehingga menjadi nih. Ya, jadi rangkapnya ini pindah ke sini. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ini kan awalnya sudah pindah jadi 1 kan, tinggal sisa lagi 1, ini dia. Kemudian ini juga pindah ke sini. Rangkapnya pindah, kemudian menjadi ini. Lalu sisanya ini ke sini. Kemudian ini juga yang di atasnya pindah ke sini. Ini dia. Dan sisanya ini, dan seterusnya, menjadilah dia polimer ya. Jadi menjadi
molekul yang lebih besar. Nah, ini disebut dengan pembentukan polietena atau polietilena yang berasal dari etena ini, C2H4, bergabung atau melepaskan ikatan rangkapnya menjadi polietilena. Nih, atau disingkatnya seperti ini, NCH2 rangkap 2 CH2 menjadi CH2 bukan rangkap menjadi tunggal CH2 N ini tergantung berapa monomernya. Kalau di sini kan 1 2 3, berarti 3 CH2 4, N-nya ganti pakai 3, berarti nanti di sini juga jadi 3 dan seterusnya. Jadi N itu bisa bebas tergantung soalnya. Ngerti ya? Jadi intinya adisi itu dari rangkap 2 menjadi tunggal. Nah, kemudian contohnya lagi ada pembentukan politetrafluoroetilena atau teflon ya. Jadi teflon yang ada di rumah kalian itu adalah polimer yang dibuat dari monomer tetrafluoroetena. Tetrafluoroetena. Ya, tetra itu artinya 4, berarti ada 4. Fluoro itu adalah atom F. Etena itu rangkap 2. Jadi seperti ini, ada C rangkap 2, F-nya ada 4. Ya, tadi kalau si etena itu adalah C rangkap 2 atomnya H, kalau dia tetrafluoroetena itu F atomnya. Sama seperti yang tadi, jadi rangkapnya ini akan pecah. Ya, dia akan menjadi tunggal. Seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan teflon atau politetrafluoroetilena. Ini singkatannya sama. Nah, semoga kalian bisa memahami ya proses pembuatan polimer dengan cara adisi. Nah, seperti yang tadi Ibu sebutkan, polietilen dan polivinil asetat adalah contoh polimer yang dibuat melalui polimerisasi adisi. Jadi ini ada contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, polietilen ini ya, yang mempunyai massa jenis rendah dapat dibentuk menjadi suatu film. Plastik ini digunakan untuk membungkus dan menyimpan makanan. Oke, jadi ini adalah cara pembuatan plastik. Ya, plastik yang tebal-tebal seperti kalian buat kotak makan atau tempat-tempat untuk menyimpan makanan. Nah, itu adalah polimer yang dibuat dengan lelehan polietilen yang tadi. Nah, kemudian ada juga dari makanan, itu adalah dari polivinil asetat yang merupakan plastik lain yang dibuat melalui reaksi polimerisasi adisi. Bila dicampur dengan gula, pewangi, atau gliserol, dan unsur-unsur penyusun lainnya, maka akan menjadi permen karet. Ya, jadi permen karet yang kalian makan itu mengandung polimer ya, polimer plastik, tapi plastiknya memang bukan plastik resek itu baru dicampurin sama gula, nggak seperti itu. Nah, jadi ini ada polimer khusus yang bisa kalian konsumsi. Makanya nggak boleh ditelan ya permen karet ya, karena itu cuma sebagai pembuat kenyal, dan sebenarnya rasa manis itu adalah memang tambahan dari pemanis, pewarna atau pewangi ya, menjadikan permen karet yang bisa kalian konsumsi. Nah, mekanisme polimerisasi adisi dapat dibagi menjadi 3 tahap. Jadi proses adisi itu tidak sederhana yang kayak tadi Ibu jelaskan ya, jadi rangkap 2 pecah jadi tunggal. Jadi itu proses-prosesnya itu ada 3, yaitu tahap inisiasi, yaitu tahap pembentukan pusat-pusat aktif atau tahap pengenalan dulu, kemudian lanjut ke tahap propagasi, yaitu tahap pembentukan rantai lewat adisi monomer secara kontinu. Dan yang terakhir adalah tahap terminasi, yaitu deaktivasi pusat aktif. Nah, tahap inisiasi ini dimulai dari penguraian inisiator dan adisi molekul monomer pada salah satu radikal bebas yang terbentuk. Nah, jadi seperti ini ya, jadi tidak ujuk-ujuk dari yang etena ini, rangkap 2 ini langsung lepas, tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang sebagai pelakor istilahnya ya. Jadi dialah yang mengancuk-ngancuk si ikatan rangkap 2 ini supaya lepas dong gitu ya. Jadi namanya tahap inisiasi. Nah, bila kita nyatakan radikal bebas yang terbentuk dari inisiator sebagai R, aksen. Jadi ini radikal bebasnya kita
disimbolkan dengan R aksen, dan molekul monomernya dinyatakan dengan ini CH2 rangkap 2 CH2, maka tahap inisiasi dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi ini ada pelakor gitu ya, dia masuk. Nah, itu tahap pengenalan dulu. Jadi dia datang untuk membujuk supaya rangkap 2-nya pas. Kemudian lanjut ke tahap propagasi. Dalam tahap ini terjadi reaksi adisi molekul monomer pada radikal monomer yang terbentuk dalam tahap inisiasi. Nah, disinilah ketika dia sudah masuk si radikal bebas ini ke dalam salah satu ikatan yang ada di monomer, maka dia rangkap 2-nya otomatis baru pecah, gitu ya. Jadi tidak langsung sendirinya, kalau nggak ada radikal nggak mungkin pecah rangkap 2-nya. Jadi tahap propagasi ini dia sudah mulai memecah rangkap 2-nya. Nah, bila prosesnya dilanjutkan, akan terbentuk molekul polimer yang besar, di mana ikatan rangkap C rangkap 2 dalam monomer etilena akan berubah menjadi ikatan tunggal pada polimer polietilena. Nah, ini, jadi awalnya dia C rangkap 2 pecah jadi tunggal, dan ini menjadi polimer, ya, molekulnya akan menjadi lebih besar. Yang terakhir adalah tahap terminasi. Ini terjadi melalui reaksi antara radikal polimer yang sedang tumbuh dengan radikal mula-mula yang terbentuk dari inisiator, atau antara radikal polimer yang sedang tumbuh dengan radikal polimer lainnya, sehingga akan membentuk polimer dengan berat molekul tinggi. Nah, jadi komponen radikal bebas itu tidak hanya satu ya, jadi bisa banyak, bisa dua atau tiga atau empat. Nah, semakin banyak ada radikalnya, semakin banyak ikatan rangkap 2-nya lepas kan, sehingga molekul polimernya itu akan membentuk lebih besar lagi. Nah, ini disebut dengan tahap terminasi. Nah, ini makanya nih awalnya kan ada polivinil klorida, berarti ada CH2 rangkap 2 dengan CHCl. Nah, ini rangkap 2-nya akan pecah jadi CH2 CHCl, CH2, CHCl. Nah, ini diselang-seling seperti itu. Ini disebut dengan vinil klorida atau polivinil klorida. Sama juga dengan poliakrylonitril, CH2 dengan CHCN, CH2, CHCN, CH2, CHCN, dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin kalian agak rumit melihatnya ya. Ini disebut dengan polistirena. Nah, ini ada yang namanya mungkin kalian baru pertama kali lihat. Nah, ini bisa juga melalui gambar ya, tapi intinya sama. Kalau adisi itu dari rangkap 2 pecah menjadi tunggal. Oke, itu dia yang tadi pembentukan secara adisi. Sekarang polimerisasi secara kondensasi. Nah, reaksi pembentukan polimer dari kondensasi ini pengertiannya adalah dari monomer-monomer yang mempunyai gugus fungsi. Nah, tadi kalau monomernya itu kan sederhana ya, kayak C2H4, kemudian ada C2F4. Nah, itu kan tidak punya gugus fungsi ya. Gugus fungsi itu adalah gugus seperti alkohol, kemudian ada ether, dan lain-lain. Itu banyak ada namanya gugus fungsi. Nah, di dalam jenis reaksi polimerisasi yang kedua ini, monomer-monomer bereaksi secara adisi untuk membentuk rantai. Namun, setiap ikatan baru yang dibentuk akan bersamaan dengan dihasilkannya suatu molekul kecil-kecil, biasanya air. Ya, jadi selain dia membentuk membentuk molekul yang baru, dia juga akan menghasilkan air dari atom-atom monomer. Pada reaksi semacam ini, tiap monomer harus mempunyai 2 gugus fungsional sehingga dapat menambahkan pada tiap ujung ke unit lainnya dari rantai tersebut. Nah, reaksi polimerisasi ini disebut dengan reaksi kondensasi. Jadi kalau kondensasi itu adalah mirip seperti adisi, tapi monomernya harus ada gugus fungsi supaya nanti bisa membentuk air, gitu ya. Nah, contohnya dalam polimerisasi kondensasi, suatu atom hidrogen dari satu ujung monomer bergabung dengan gugus OH. Ini adalah alkohol. Asal ada OH itu disebut dengan gugus alkohol. Nah,
dari ujung monomer yang lainnya untuk membentuk air. Oke, ini misalnya ada 1,6 diaminoheksana. Ya. 1,6 diaminoheksana. Terus ada asam adipat. Ini menjadi ikatan amida plus H2O air. Nah, jadi ini 1,6 diaminoheksana itu yang ini ya. Ini ya bergabung dengan asam adipat. Asam adipat itu ini. Nah, kemudian ini ada namanya gugus fungsi. Gugus fungsi itu dia letaknya di ujung-ujung ya. Nah, kalau ini gugus fungsinya adalah amino. Jadi amino itu adalah NH2. Gugus fungsinya ini, yang ini ya. Kemudian ini asam adipat. Nah, gugus fungsinya itu adalah asam yang ini. Nah, ini kemudian akan bergabung ya. Bergabung ya. HO menjadi air yang ini. Oke, sisanya karena ini lepas, H-nya lepas, menjadi tinggal NH dan C terangkat 2O, sehingga menjadi ikatan amida. Ini lebih kompleks lagi ya. Sebenarnya ini sama seperti adisi, cuma adisinya ini lebih kompleks karena adanya gugus fungsi di masing-masing monomer. Jadi ini monomer 1, ini monomer 2, yang masing-masing monomer ini ada gugus fungsi. Setelah digabung, membentuklah air dan ikatan yang baru atau polimer yang baru ini. Nah, untuk penjelasannya pada gambar ini, kondensasi terhadap dua monomer yang berbeda yaitu 1,6 diaminoheksana dan asam adipat yang umum digunakan untuk membuat jenis nilon. Nah, jadi kain nilon. Nilon diberi nama menurut jumlah atom karbon pada setiap unit monomer. Dalam gambar ini ada 6 atom karbon di setiap monomer, maka jenis nilon ini disebut nilon 66. Yang ini ya, di aminoheksana, jadi C-nya di sini, atom karbonnya ini totalnya itu ada 6, maka disebut dengan nilon 66. Kalau misalnya C-nya ada 7, nilon jadi 7 dan seterusnya. Nah, cara pembuatan nilon 66 yang sangat mudah di laboratorium. Jadi di laboratorium juga kalian bisa membuat benang nilon itu ya. Nah, contoh lain dari reaksi polimerisasi kondensasi adalah bakelit yang bersifat keras dan drakon. Bukan drakor ya. Drakor mah drama Korea. Jadi drakon itu kain juga ya. Yang digunakan sebagai serat pakaian dan karpet, pendukung pada tape audio dan tape video, dan kantong plastik. Nah, monomer yang dapat mengalami reaksi polimerisasi secara kondensasi adalah monomer-monomer yang mempunyai gugus fungsi seperti OH, tadi Bu bilang OH itu alkohol, kemudian COOH itu asam, dan NH3 yaitu amino. Jadi biasanya ada 3 gugus ya yang sering atau umum digunakan untuk reaksi polimerisasi. Ingat, ada alkohol, ada asam, dan amino. Nah, sekarang berdasarkan jenisnya juga ada 2 jenis polimer. Yang pertama polimer alam, yang pasti kalau polimer alam itu yang memang berasal dari alam ya, alami, dari makhluk hidup tanpa ada bantuan manusia. Jadi memang sudah ada di alam. Nah, contohnya ini ada 5 disebutkan ya. Jadi kalian harus ingat dan hafalkan. Ada yang namanya, yang pertama polimer amilum. Amilum ini berasal dari monomer glukosa. Proses pembuatannya secara kondensasi. Masih ingat kan kondensasi tadi? Nah, ini polimer ini terdapat pada biji-bijian akar umbi. Kemudian polimer selulosa, monomernya glukosa juga, polimerisasinya juga kondensasi. Ini pada sayur kayu kapas. Kemudian ada polimer protein. Polimer protein ini berasal dari monomer asam amino. Pembentukannya secara kondensasi. Contohnya ada pada susu, daging, telur, wol, sutra. Kemudian ada polimer asam nukleat, monomernya nukleotida, prosesnya kondensasi, contohnya pada molekul DNA dan RNA.
Kemudian ada polimer karet alam, monomernya isoprena, polimerisasinya adisi. Nah, ini contohnya pada getah pohon karet. Nah, jadi itu beberapa contoh polimer alam yang ada di sekitar kita. Nah, kalau polimer sintetis itu lebih banyak lagi ya, karena ini dibuat oleh manusia dan bisa dicoba-coba seperti itu sehingga menjadi banyak jenisnya. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri ya. Jadi ada, ini bukan pilih, ini polietilena yang tadi ya, contoh yang tadi. Contohnya ada pada kabel plastik, kemudian polipropena, ada tali, ada karung, ada PVC. PVC juga paling terkenal ya, atau polivinil klorida. Ini monomernya vinil klorida, reaksi adisi, pipa paralon, pelapis lantai contohnya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri atau bisa kalian cari sendiri di internet, sangat banyak. Ini cuma sedikit contoh aja, contoh dari polimer sintetis. Yang terakhir, kemudian jenis yang ketiga itu berdasarkan sifatnya terhadap panas, bukan terdapat ya, terhadap panas, yaitu yang pertama polimer termoplas. Artinya polimer ini tidak tahan panas. Tidak tahan panas, termoplas. Polimer ini bila dipanaskan akan meleleh dan dilebur untuk dicetak kembali. Nah, bisa kalian, berarti kan kayak plastik itu ya? Iya, jadi plastik itu adalah polimer termoplas karena dia tidak tahan panas. Kalau dia kena panas, dia akan meleleh. Nah, tapi lelehannya itu bisa didaur ulang lagi atau dicetak lagi menjadi botol yang baru atau plastik yang baru. Contohnya tadi polietena, sudah pasti plastik. Polipropena, polistirena, dan PVC, pipa tadi ya. Kemudian yang kedua disebut polimer thermosetting. Polimer thermosetting itu adalah polimer yang tahan panas. Jadi kebalikan dari thermoplas, kalau yang tahan panas disebut thermosetting. Polimer ini bila dipanaskan tidak akan meleleh, sukar lunak, dan sukar didaur ulang. Contohnya adalah bakelit. Nanti bisa kalian cari sendiri. Apa sih itu bakelit? Oke, sekarang yang terakhir adalah kegunaan polimer. Jadi polimer itu banyak sekali kegunaannya. Yang pertama kita bahas PET, plastik polyethylene terephthalate. Kemudian PE, plastik polyethena polyethylena. PVC, polivinil klorida. Plastik nilon, karet sintetik, wol, dan kapas. Kita mulai dari PET. PET atau plastik polyethylene terephthalate itu adalah serat sintetik polyester atau dacron yang transparan dengan daya tahan kuat, tahan terhadap asam, kedap udara, fleksibel, dan tidak rapuh. Dalam hal penggunaannya, plastik PET ini menempati urutan pertama. Penggunaannya sekitar 72% sebagai kemasan minuman dengan kualitas yang baik. Nah, plastik PET ini merupakan polyester yang dapat dicampur dengan polimer alam seperti sutra, wol, dan katun untuk menghasilkan bahan pakaian yang bersifat tahan lama dan mudah perawatannya. Nah, jadi PET ini, atau yang ya agak ribet sekali disebutkan ya, ini adalah polimer yang paling banyak digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini peringkatnya yang paling pertama. Dan yang kedua ada plastik PE atau polyethylena. Nah, terdapat dua jenis plastik PE yaitu low density polyethylena LDPE dan high density polyethylena HDPE. L-nya low, H-nya high. Nah, plastik LDPE banyak digunakan sebagai kantung plastik serta pembungkus makanan barang. Oke, jadi ini yang mudah didaur ulang ya. Istilahnya dia tidak terlalu kuat lah terhadap panas. Nah, kalau yang HDPE ini banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuat mainan anak-anak, pipa yang kuat, tangki korek api gas, badan radio dan televisi, serta piringan hitam. Nah, kalau HDPE ini lebih kuat plastiknya sehingga tidak mudah rapuh. Kemudian yang ketiga ada polivinil klorida atau disingkat dengan PVC. Nah, plastik PVC ini bersifat termoplastik. Jadi masih ingat ya apa itu termoplastik? Dengan daya tahan kuat. Plastik ini juga bersifat tahan serta kedap terhadap minyak dan bahan organik. Ada dua tipe plastik PVC yaitu bentuk kaku dan fleksibel.
Kemudian plastik bentuk kaku digunakan untuk membuat konstruksi bangunan, mainan anak-anak, pipa, meja, lemari, piringan hitam, dan beberapa komponen mobil. Adapun plastiknya itu bentuknya bisa fleksibel. Jenis ini digunakan untuk membuat selang plastik dan isolasi listrik. Nah, dalam hal penggunaannya, plastik PVC menempati urutan ketiga dan sekitar 68% digunakan untuk konstruksi bangunan seperti pipa atau saluran air. Ya, sama seperti tadi yang sebelumnya, PVC ini juga paling banyak digunakan untuk konstruksi pipa-pipa. Terus lanjut ke plastik nilon. Nah, plastik nilon merupakan polimer poliamida. Proses pembentukannya seperti pembentukan protein. Nah, plastik nilon ini ditemukan pada tahun 1934 oleh Wallace Carothers dari DuPont Company. Ketika itu, Carothers mereaksikan asam adipat dan heksametilendiamin. Plastik yang bersifat sangat kuat, tidak cepat rusak dan halus ini banyak digunakan untuk pakaian, peralatan kemah, panjat tebing, peralatan rumah tangga, serta peralatan laboratorium. Kemudian ada karet sintetik, yang terkenal adalah stirena. Bahasa Indonesianya stirena ya, atau bahasa Inggrisnya styrene butadiene rubber (SBR). Suatu polimer yang terbentuk dari reaksi polimerisasi antara stirena dan 1,3 butadiena. Karet sintetik ini banyak digunakan untuk membuat ban kendaraan karena memiliki kekuatan yang baik dan tidak mengembang apabila terkena minyak atau bensin. Itu dari stirena ya, ban itu dari karet sintetik stirena dan 1,3 butadiena. Kemudian ada wol, adalah serat alami dari protein hewani atau keratin yang tidak larut. Struktur protein wol yang lentur menghasilkan kain dengan mutu yang baik, namun kadang-kadang menimbulkan masalah karena dapat mengkerut dalam pencucian. Ya, mungkin kalian kalau misalnya punya baju yang dari wol, itu kalau kalian lama-lama sering nyucinya itu kadang-kadang mengkerut ya, bukan badannya kalian membesar tapi bajunya yang mengkerut. Karena ini terbuat dari wol, misalnya wol asli ya. Oleh karena itu, wol dicampur dengan PET tadi, plastik yang tadi, untuk menghasilkan kain yang bermutu baik dan tidak mengkerut saat pencucian. Kalau yang 100% wol tanpa ada campuran PET, ya dia tidak bisa tahan lama karena bisa mengkerut kalau terus dicuci. Nah, makanya itu dicampurlah dengan PET ini sehingga tidak mudah mengkerut. Kemudian ada kapas. Ya, kapas merupakan serat alami dari bahan nabati atau selulosa yang paling banyak digunakan. Hampir 50% pemakaian serat alami berasal dari kapas. Kain katun dibuat dari serat kapas dengan perlakuan kimia sehingga menghasilkan kain yang kuat, enak dipakai, dan mudah perawatannya. Oke, ini ada beberapa soal ya. Tentukan struktur monomer penyusun polimer berikut. Nah, misalnya indikasi soal seperti ini. Ini sudah menjadi polimer ya. Jadi dia sudah tidak ada rangkap. Ini semuanya ikatan tunggal. Nah, sekarang Ibu suruh kalian coba buat monomernya. Nah, berarti kalau disuruh nyari monomernya, otomatis dia rangkap 2. Nah, udah kalian gabungin ke sini ya. Ini gabungin ke sini. Maka dia akan menjadi hilang, terus ini akan jadi rangkap 2. Oke, nanti silakan kalian coba jawab ini di rumah, terus kalian foto, terus kalian kirim ke Google Classroom yang Ibu nanti akan berikan tempat kalian nanti mengirim fotonya. Jadi silakan kalian buat. Ntar Ibu hapus dulu nih ya. Nah, jadi silakan kalian buat struktur monomer dari penyusun polimer tersebut. Ingat, ya, jadikan ini rangkap 2. Itu maksudnya. Dah? Silakan nanti di pause ya, kemudian ditulis, dicatat soalnya, terus kalian buat jawabannya, buat gambarnya di bawahnya. Nah, ini adalah
latihan ya, jadi jangan lihat post testnya, jadi anggap ini adalah latihan. Nanti setelah kalian menonton video ibu ini dari awal sampai terakhir, pasti kalian bisa jawab ini ya. Jadi ada 5 pertanyaan, silahkan kalian buat. Setelah kalian buat soal yang pertama ini, lanjut ke 5 soal ini. Silahkan dibuat di kertas, kemudian foto, kemudian upload di Google Classroom. Oke, jadi sekian materi tentang polimer ini. Semoga kalian mengerti. Silahkan dulu dijawab pertanyaannya, nanti minggu depan kita akan bahas. Oke, tutup pelajaran hari ini. Selamat pagi.